Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, langsung aja dari ESPN.co.uk, Mark Odgen, ini penulis senior dari ESPN, mengatakan Manchester United ini mengakses De Zerbi, termasuk juga Gareth Southgate, kalau Erik ten Hag ini akan keluar. Sumber mengatakan demikian. Selain Roberto De Zerbi dan Gareth Southgate, Thomas Frank ini juga disebutkan sekarang sedang diakses sebagai pengganti potensial dari Erik ten Hag di Manchester United. Oke. Roberto De Zerbi, gua ke artikelnya dulu ya. Roberto De Zerbi, Thomas Frank dan juga Gareth Southgate ini sedang diakses sebagai potensi pengganti dari Erik ten Hag di Manchester United kalau pelatih Belanda ini meninggalkan posisinya di musim panas ini dari Old Trafford. Sumber mengatakan demikian ke ESPN. Sementara sumber dari ESPN mengatakan masih belum ada keputusan yang diambil oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos Group terkait dengan masa depan dari Erik ten Hag, yang sekarang tentu saja memegang kontrol dari football operation di Manchester United setelah mereka berhasil menguasai 27,7% saham klub bulan lalu. Dan sekarang sedang berusaha juga ya mencari kemungkinan pergantian dari Erik ten Hag, walaupun sekali lagi masa depannya belum ditentukan nih. Mereka juga sudah merencanakan rencana darurat kalau seandainya Erik ten Hag ini meninggalkan Manchester United dengan Ineos, tentu saja menghindari ya untuk tidak siap di musim panas nanti, ketika Liverpool, Bayern Munchen dan juga Barcelona ini juga sedang dalam proses mengidentifikasi dan mengontrak manajer yang baru. Erik ten Hag ini dikontrak dari Ajax di tahun 2022 bulan Juni untuk kontrak 3 tahun dengan Manchester United memegang juga adisional atau tambahan 12 bulan setelahnya. Walaupun dia sekarang ini sedang dalam tekanan untuk menyelamatkan pekerjaannya, dengan Jim Ratcliffe mengatakan bulan lalu kalau kualifikasi atau untuk lolos ke Champions League ini sangat penting untuk financial fair play. Di bagaimana Manchester United ini saat ini sedang berusaha keras ya untuk bisa dalam posisi yang bagus di financial fair play dan juga profit and sustainability regulation. Walaupun musim Manchester United ini mengecewakan sejauh ini, sumber di ESPN mengatakan kalau klub ini juga tahu bagaimana reputasi dari Erik ten Hag ini masih tinggi di Eropa. Ada beberapa ketertarikan terhadap pelatih Belanda ini dari Jerman. Ketika Bayern Leverkusen dan juga VfB Stuttgart bisa bergabung dengan Bayern untuk bisa mendatangkan manajer yang atraktif di akhir musim ini, kalau seandainya Xabi Alonso dan juga Sebastian Hoeneß ini pergi ke pekerjaan yang baru. Wow, jadi Erik ten Hag ini disebutkan reputasinya tetap tinggi ya di Eropa. Menurut gue sangat wajar kalau melihat apa yang dilakukan di Ajax dan juga musim lalu di Manchester United, dan juga musim ini ya di Manchester United yang tidak bagus ya, tapi dengan tantangan juga yang sangat-sangat besar. Manchester United ini dan juga beberapa klub lainnya terus memonitor De Zerbi. Seorang sumber dari memberitahu ESPN kalau semua orang saat ini melihat ke De Zerbi, dan juga bagaimana Thomas Frank yang sukses membangun tim dengan energi tinggi di Brentford, dan juga ya banyak dan ini juga memiliki banyak penggemar ya di Old Trafford. Sumber juga mengatakan kalau Southgate ini bisa menjadi calon lain menjadi manajer di Manchester United, dengan manajer atau pelatih 53 tahun ini masih belum jelas masa depannya setelah Euro 2024 nanti. Tapi Southgate ini diketahui juga memiliki hubungan jangka panjang dengan Dan Ashworth yang mereka pada saat itu pernah bekerja sama di Football Association FA. Oke.
Dia juga pernah bekerja sangat dekat dengan Sir Dave Brasswold di masa sebelumnya. Sumber juga mengatakan kalau Erik ten Hag masih belum pasti posisinya ya, dan diharapkan masih bisa membawa kesuksesan di akhir musim. Namun bagaimana kesuksesan dari Erik ten Hag mengorbitkan pemain-pemain muda seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund ini telah digaris bawahi sebagai sesuatu yang positif ya di Manchester United, terutama dalam menjaga tradisi memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Lalu juga bagaimana biaya kompensasi Erik ten Hag dengan 1 tahun kontrak yang masih tersisa, dan setelahnya Manchester United juga harus membayar release fee atau transfer fee bagi manajer baru yang didatangkan. Ini menimbulkan keraguan ya di klub saat ini tentang rencana yang akan dilakukan. Oke, itu tadi kabarnya. Jadi ada 3 nama yang disebutkan. Menarik bagaimana di akhir tadi artikel itu disebutkan ada kompensasi yang harus dibayarkan ke Erik ten Hag. Ini sudah gua katakan kan. Dan ternyata manajer-manajer yang didatangkan pun juga harus mereka bayar kompensasinya. Kenapa? Karena kalau gua lihat ya, Roberto De Zerbi contohnya, kontraknya di Brighton ini baru akan berakhir tahun 2026. Artinya kalau Manchester United mengontrak dia di tahun ini 2024, ada kompensasi yang harus dibayar ke Brighton selama 2 tahun ya. Ini nilainya bahkan kabarnya sekitar 12-16 juta kalau nggak salah. Lalu Thomas Frank di Brentford ini sampai tahun 2027. 2024 masih ada 3 tahun lagi, harus bayar kompensasi juga ya. Gareth Southgate pun juga demikian, karena ternyata kontraknya bersama dengan tim nasional Inggris ini baru akan berakhir bulan Desember. Dan untuk Gareth Southgate sendiri menurut gua masa depannya kan baru bisa ditentukan setelah Euro, dan masa antara Euro dan juga musim kompetisi yang baru ini terlalu sempit menurut gua. Sehingga katakanlah Gareth Southgate tidak sukses dengan tim nasional Inggris, dipecat di tengah jalan. Ya, waktunya terlalu sempit sih menurut gua bagi seorang Gareth Southgate untuk mempersiapkan tim untuk musim yang baru, pre-season dan lain-lain, yang belum mengidentifikasi pemain dan lain-lain. Menurut gue terlalu sempit, sehingga situasinya ini tidak mudah bagi Manchester United. Dari situ gue menilai ya posisi dari Erik ten Hag masih 50-50. Dan belum ada keputusan juga yang dibuat dari Ineos, bagaimana Ineos saat ini lebih terkonsentrasi untuk membuat struktur manajemen yang baru ya. Dengan CEO sudah ditunjuk tapi masih belum bekerja. Lalu juga sporting director belum datang, dan posisi-posisi lainnya. Gua secara ringan amatiran kalau melihat situasi seperti ini, maka ya kalau seandainya memang harus mengganti manajer, maka identifikasi manajer baru itu harus dilakukan oleh manajemen Manchester United, bukan oleh fans. Ya jelas dong ya, oleh manajemen Manchester United. Dari CEO, dari sporting director, dan juga pihak-pihak lain, mereka harus berbicara bersama-sama sehingga mereka bisa mengidentifikasi, oke, pertama, rencana permainan, sistem, filosofi seperti apa yang ingin dibangun oleh Manchester United. Lalu setelahnya mereka mengidentifikasi pelatih mana yang bisa melakukannya. Dalam hal ini salah satu calon menurut gue tetap Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag memiliki keuntungan karena dia sudah berada di Manchester United lebih dulu daripada calon-calon lain. Dan tentu saja dia pasti akan dimintai keterangan oleh sporting director yang baru, CEO maupun posisi-posisi lain terkait dengan masalah-masalah apa yang ada di Manchester United. Filosofi seperti apa yang ingin dia bangun sebelumnya. Ada tidak benang merah dengan manajemen Manchester United yang baru? Kalau ada, ya selanjutnya tinggal disupport saja, diberikan hal-hal yang tidak didapat oleh Erik ten Hag sebelumnya. Banyak fans mengatakan Erik ten Hag sudah disediakan pemain yang dia inginkan. Iya, betul, walaupun tidak semuanya ya. Bagaimana dengan Frankie de Jong, dengan Harry Kane. Tapi menarik juga dilihat adalah bagaimana proses mendatangkan pemain-pemain tersebut. Menurut gue banyak hal yang salah. Rasmus Højlund contohnya didatangkan dengan 85 juta. Ini bukan hal yang mudah. Ole Gunnar Solskjaer ketika Amad Diallo datang, dia senang karena talentanya memang bagus. Tapi ketika dia mengetahui berapa angka transfer dari Amad Diallo, dia tidak begitu suka. Kenapa? Karena dengan angka yang tinggi, maka ada banyak ekspektasi juga secara langsung terhadap pemain tersebut. Di mana
Ole Gunnar Solskjaer menilai ya pemain ini masih muda. Sama dengan Rasmus Højlund, pemain ini didatangkan dengan harga tinggi. Tentu saja sorotan akan tinggi juga, di mana posisi penyerang di Manchester United juga sangat tipis. Jadi ini memberikan semacam kayak dalam tanda kutip tantangan sekaligus juga kesulitan bagi sang manajer. Pun juga Anthony contohnya datang dengan harga terlampau tinggi sekali, sorotan, lalu juga ekspektasi, harapan dan lain-lain pasti akan datang ya, karena memang harganya sangat tinggi sekali. Beda kalau seandainya Anthony datang dengan harga mungkin 30 ataupun maksimal 40 juta. Sorotan bahkan mungkin ekspektasi tidak setinggi ketika dia angkanya sangat, menurut gua ini tidak masuk akal sebenarnya. Dan angka-angka ini kan sebenarnya di luar kuasa dari manajer. Ini merupakan kinerja dari manajemen. Sehingga menurut gua balik lagi ya, bagaimana support itu bukan hanya soal masalah menyediakan pemain, tapi juga dengan harga yang pas, gaji yang pas, waktu juga yang pas ya, timing yang pas. Sofyan Amrabat datang dalam waktu yang sudah sangat tipis sekali sebelum jendela transfer tutup ya kan. Menurut gue ini juga memberikan tantangan yang besar. Selain itu juga ya hal-hal lain ya, bagaimana gue lihat juga kalau seandainya pelatih-pelatih baru itu datang ya, biaya kompensasi itu jelas akan memberatkan. Lalu kapan mereka bisa datang? Karena jangan lupa ketika mereka datang, mereka juga harus segera nih ya mempersiapkan pre-season, lalu juga target-target pemain. Ini juga penting. Gua ingat sekali ketika David Moyes itu diselesaikan oleh Manchester United, lalu Manchester United memiliki interim ya kan, Ryan Giggs pada saat itu, sehingga bisa lebih leluasa ketika mereka memutuskan Louis van Gaal untuk datang. Louis van Gaal yang pada saat itu sedang melatih tim nasional Belanda, dia sudah tahu nih, dan dia sudah mempersiapkan, oke, setelah Piala Dunia dia harus ke Manchester United. Bahkan dari Brazil dia langsung terbang ke Amerika, langsung join ke pre-season. Itu saja waktunya sudah sangat sempit ya kan. Louis van Gaal berganti ke Jose Mourinho juga langsung di bulan Mei. Jadi harus ditentukan dengan cepat sih intinya menurut gue, kalau memang Manchester United ingin mengganti manajernya. Karena kalau semakin lama persaingan akan semakin ketat. Yang lebih penting juga persiapan untuk musim depannya ini juga akan sangat sempit sekali, dan ini akan memberikan tantangan yang juga sulit dan besar bagi manajer selanjutnya. Kurang lebih demikian ya membahas kabar dari ESPN. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue ulangi ya, kalau gue masih lebih prefer untuk menyelesaikan kontrak dari Erik ten Hag di musim yang barunya, dengan memberikan dia kesempatan satu musim lagi dengan manajemen yang baru, dengan support yang baru juga. Nanti dilihat seperti apa prestasinya. Kalau dia bisa berhasil, oke, lanjutkan dengan kontrak baru ya, ataupun diperpanjang trigger 1 tahun 12 bulan secara otomatis. Kalau tidak ya sudah, selesaikan tanpa harus membayar kompensasi. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.